tunjukkan ya. Ini adalah, nah ini lihat. Ini kalau kita tulis ini, gagalnya di sini. Ya, bagaimana kalau mendapatkan orang seperti ini? Nah, ya, saya plan menggunakan yang pendek ini, tusuk dari sini, berakhir ujungnya di sini. Sebelum, karena memasukkan ini tidak perlu semuanya. Ya kan, tujuannya kan ya tidak perlu semuanya. Jadi dari sini, tusuk dari sini. Ya, ini kalau mau dari sini, soal sini gagal pasti. Orang nggak tahu kok itu waktu dia tusuk ini gagal karena dia akan menjadi kendala. Ya. Nah, bisa kan, tapi kadang-kadang susah. Kadang-kadang nyeri habis gitu. Nah, ini gede ya di sini kadang bisa ya. Ya. Kemudian nah, kadang-kadang pena tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, cara kita mencari pena adalah ada dengan berbagai cara. Ada yang pakai lampu. Kalau ada pakai lampu sini. Ada juga pakai palpasi. Pena itu akan terasa seperti kan misalnya sing jarang bekerja. Walaupun ini banyak kelihatan. Kalau nggak kelihatan pun ini orang gemuk. Rata. Coba tidak bang. Nah, beda. Ya? Ini kebetulan kelihatan. Tapi pada orang yang gemuk pun, hanya gemuk itu di sampingnya. Kita palpasi. Ya, di palpasi akan terasa di mana penanya. Ya, palpasi ini baru kemudian ditusuk. Kemudian cara masang ya, ini tarik ini ya. Ditepuk itu nggak anu dok? Tepuk-tepuk itu boleh juga. Alasannya begini, Anda membuat tepuk, dia akan menimbulkan apa? Dia vasodilata saja. Tapi dia nggak tepuk-tepuk juga nggak apa-apa. Nanti biarkan tepuk-tepuk juga boleh supaya ya. Saya biarkan pun juga akan mengalir. Ya. Nah, sekarang kita kalau posisinya gini, ya, cara posisinya. Kemudian kalau nusuk, ini kadang-kadang ke anu ya. Ini nggak apa ya? Nusuk ini kan ada pena. Ya. Jangan nusuk di atas pena langsung. Tusuknya di samping. Kenapa di samping? Supaya apa? Bahwa pada saat kita tusuk maka kulit akan terluka. Kita tahu di atas kulit pasti banyak kuman. Kalau kita pas ditusuk di atas kulit, di atas pena, maka dari kulit langsung ke pena. Tapi kalau kita tusuk berapa milimeter di samping pena ada barrier sebutan. Nah, ini rahasia supaya umur panjang anunya. Kita dulu yang ngajarin siapa tuh? Ya? Perawat. Perawat ya kan semua ya. Jadi nggak diajari saya juga dulu. Saya mulai dari mahasiswa sampai saya residen pun tidak diajari. Begitu saya masuk sini kemudian ada setelah ini kita baca buku kan ada pernah saya minta kasih bukunya dulu. Saya pindah. Siapa itu yang iya? Ada berapa itu lah? Minta yang laki-laki sekolah-sekolah. Nah, sekolah sudah buku kasih kan disebarkan enggak? Disebarkan paling ya. Disebarkan Untuk revisi. saya akan dikasih kata jangan sampai kalau buku sulit disebarkan, kalau film porno cepat menyebarnya. Langsung seret semua sudah dapat. Ya, jadi ini enaknya tusuk dari sini ya. Samping ke arah sana. Ya. Kalau dari atas ini ya. Kalau dari pinggir ini ya. Bisa dari sini. Ini sini misalnya kan? Jangan tusuk di sini. Jangan pergelangan ya. Lepet dari sini ke sini. Ya. Dok sekalian cara memegangnya kalau sebenarnya saya dibuka. Nah, kalau cara megang begini. Nah, ya. Pegang seperti anu. Ya. Kayak kita salaman ya. Ini tusuk ya. Nah, kemudian nusuk sekarang. Ini sudah enek kan nusuk. Nusuknya itu jangan terlalu datar. Karena syarat nyerinya kan ada banyak di permukaan kulit. Kalau sukutan, waduh nyeri bukan main. Jadi sedapat mungkin menghindari banyak yang terkena syaratnya, dipotonglah kurang lebih 30 atau 45 derajat. Ya. Sehingga tusuk kalau sudah tusuk putis baru boleh di agak sudutnya dilandaikan, ya. Nah, Anda lihat sekarang.
yang masih kelihatan matanya dengan awas, saya sudah kano. Ini ada teflon, ini ada jarum. Oke? Saat dia masuk ke dalam suatu pembuluh darah, maka yang masuk dulu jarumnya. Sehingga kalau jarum sudah masuk ke pembuluh darah, apa yang terjadi? Darah akan mengalir. Ya, jelas. Bahkan kalau misalnya dia masuk sekian masuk toh? Di bawah teflon ini masuk semua kan, kertas sama semua nih. Ini mau sama semua kan? Darah ngalir. Maka apa yang diajarkan pada semua orang dulu? Cabut ya, dorong teflon. Kalau kenapa musik kok berhasil? Oh berhasil semua ya. Karena kebanyakan nusuknya sampai masuk ke pembuluh darah semua. Karena pembuluh darahnya besar, kemudian masuk semua, sehingga pada waktu tarik teflonnya juga ada di dalam pembuluh darah. Begitu tarik teflon sudah di pembuluh darah didorong berhasil. Timbul masalah. Kalau satu pembuluh darah yang kecil. Tidak kelihatan udahnya. Jadi begitu masuk darah, cabut jarum, apa terjadi? Teflonnya satu bisa di luar semua, dua bisa separuh di luar, separuh di dalam. Jadi separuh ujungnya ini ada sebagian di kan ada yang sedikit masuk di udara, ada enggak. Akibatnya pada saat didorong akan timbul keriting karena sulit, ada hambatan. Begitu dilepas teflonnya dilihat pasti ujungnya akan menjadi pecah. Kenapa? Ya itu tadi karena sebagian masuk pembuluh darah, sebagian di luar. Itu yang terjadi sering kegagalan. Rahasia lagi ya. Jadi bagaimana sekarang caranya? Nah, untuk begitu ya. Saya cari makan dari situ. Ya. Kami boleh ikut. Jadi nanti begitu sudah masuk darah keluar pada kasus yang sulit, saya sudah membiasakan diri supaya tidak menarik jarum. Tujuannya supaya keterampilan saya melakukan tidak menarik jarum lebih baik dibandingkan menarik jarum, ya kan? Maka saya selalu membiasakan diri, Bang. Walaupun toh ini masuk semua, saya selalu membiasakan diri mendorong teflon. Karena jarum ini sebagai guide wire sebagainya. Kalau dia sudah masuk udara, kalau kita dorong dia pasti masuk. Karena apa? Antara teflon dengan jarum ini bagian ujung pasti sangat tipis, sehingga dia ditusuk, didorong bisa masuk. Walaupun dia teflonnya berada di luar. Sehingga kalau kasus sulit, kalau teflon ini sudah 1-2 kali dipakai, tidak bisa dipakai lagi. Karena keriting tadi. Nah, kalau sudah sedikit keriting, sulit untuk memanuver seperti tadi. Ya. Terus kedua, saya selalu kadang-kadang ini kadang cekat, ya kan? Kita tarik sedikit, kembalikan lagi untuk supaya melonggarkan supaya dapat mendorong. Hingga pada bayi, saya selalu lebih suka menggunakan efek kayak ini teflon dibandingkan yang lain. Karena setelah terpasang, saya tinggal dorong ini. Kita dulu, dorong ini. Ya. Teflonnya yang didorong. Ini. Ini ada pendorongnya, ada pegangan dorong. Jadi kalau sudah masuk, biasanya kalau tiap pada bayi, sulit kan ada bayi kan gerak segala macam. Saya fungsi sampai ada darah. Begitu ada darah, saya tidak ngapa-ngapain. Saya biarkan bayi tenang. Saya suruh perawat memegang tangan, melakukan penarik lurus, supaya jangan tarik-tarik. Kemudian ini saya fiksasi, jari ini fiksasi. Kemudian ini saya dorong. Ini jarumnya saya fiksasi. Jarumnya difiksasi. Ya, ini yang kita dorong. Kalau itu supaya berhasil, saya selalu begitu sudah darah keluar 99% harusnya masuk. Setelah itu justru pegang, ya kan? Seperti anak dulu tak pasang juga ya. Ya masih ingat toh? Dipegang anu aja. Nah, bukannya saya pintar, tapi dia tidak tahu trik-triknya tadi. Nah sekarang sudah tahu semua ya. Nah, kalau saya tahu semua ini menurun nanti pasti ya. Levelnya ada kemana? Hah? Levelnya kan selalu di atas ya. Harus selalu lihat walaupun dari samping itu. Iya. Apa dok? Nanti dikirim ke Pak Satria. Nanti kalau berhasil harus ada royalty ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi Jelas, cara menarik selalu anak di MPC ditarik-tarik. Karena walaupun sudah diajari gini,
kembali ke ruangan melihat, karena gini, maka saya selalu tekankan pada semua peserta didik, ya dokter muda itu kalau dia melakukan pekerjaan tidak memikir, maka di ruangan dia melihat banyak orang masang infus dengan ditusuk darah keluar tarik, tusuk darah keluar tarik. Akibatnya apa? Di dalam otak ini akan timbul memori yang tidak sadar, dia mengatakan cara masang infus ada tusuk ditarik. Tapi kalau kita sadar pada saat masang infus, saya mengatakan saya pasang infus, saya ini terus lama-lama kebiasaan itu akan menjadi tidak akan bisa terubah dengan melihat hal-hal yang keliru. Ya kan? Sama halnya korupsi kan, melihat temannya tiap hari ada korupsi, kebiasaan menjadi otak. Walaupun orang itu ngerti, tapi biasa tidak apa-apa. Tapi kalau kita jaga bahwa ini salah terus, pada saat itu tidak akan bisa dimasuki tadi. Jadi pada masa itu jadikan kan kita harus menjadi apa? Kenapa ini, bagaimana caranya, kan? Nah, itu tekankan pada mereka. Ya. Mohon maaf, aku bisa diulang ini tadi. Apa? Yang sudah dewasa tadi. Yang masukkannya yang dari samping. Ya. Kemudian setelah masuk. Nah, sama semua. Kalau kita nggak kelihatan, memang kita nggak akan bisa tahu dari mana ya. Blind. Kalau kita pada orang yang gemuk, misalnya gemuk, kita hanya kalau pada gemuk maka kita patokan kita apa? Satu, patokan anatomi. Biasanya jadi 1, 2, 3 itu patokan anatomi. Kedua, kita pakai palpasi. Dengan patokannya kita mencari meraba di mana. Ketiga, setelah itu kita menggunakan pada saat kita masuk ke kulit itu yang paling sakit. Jadi bayi atau anak akan gerak pada waktu jarum menusuk ke kulit. Tapi begitu masuk suputan, rasa nyeri itu sudah sangat menurun. Sehingga kalau kita manuver mendorong narik tidak terlalu sakit karena di bawah suputis sudah sangat sedikit. Ya, tidak ada ya. Nah, kalau dewasa yaitu kalau ada muda sini kita bisa berasal dari samping ini. Ya. Samping tusuk dulu ya. Ini bisa dipakai ini ya. Bisa gitu aja ya. Nah, misalnya ini ngalir juga sampai sini. Asal dibuka nanti. Buka ya. Ini emang kadang-kadang istilahnya kalau kena tusuk beberapa kali akan menjadi bocor. Yang kedua antara manekin dengan pada sangat beda. Mungkin lebih baik suruh aja beli yang kecil ini belajar antar mahasiswa mungkin 1 kali. Untuk 1 kali. Jadi setelah ini semua dulu 1 kali. Dan memang kalau saya bisa tekankan di mana di rumah sakit mereka wajib pasang infus. Ada rajin dari malas juga, ya. Kita belajar. 6 mahasiswa instruktur ya. Ini sebenarnya kita ya disinfektan ya. Pakai masker memang kan ya, masker atau aja ya. Yang karena di syuting. Apa tuh? Tidak steril. Kita hanya untuk APD karena kita tidak melakukan tindakan yang untuk steril ya. Karena nah, memang untuk menggosok ada yang pertama kali kan kadang-kadang kotor ya. Bisa aja kita menggosok, kita gosok semua aja dulu ya. Tujuannya apa? Berkaitan juga untuk membersihkan dari sekitar. Yang kedua supaya fiksasi kita baik. Sebab kalau dari sini aja saat fiksasi tidak bagus akan terlepas. Ya, berkait dengan fiksasi. Jadi semua boleh. Ya, semua ya, ya kan? Ini nggak perlu ya, sampai ini. Kemudian pakai yang kedua, ini yang kedua ya. Baru kemudian di daerah yang tusuk kita biarkan dia menjadi kering. Saat kita membiarkan kering, kita sedang melakukan pemasangan torniket. Nah, pemasangan torniket ini memberi kesempatan dia jalannya akan menjadi ya. Ini jangan kencang-kencang. Mancur. Banyak habis ya. Yang kecil aja. Nah, sekarang ditusuk ya. Ini kadang-kadang manuver pada jujur kalau pada manikin sulit untuk manuver dari samping ke arah keras karena
jaringannya ini bukan jaringan yang kendor, plastik sehingga sulit manuvernya. Kita anggap ini langsung aja, karena kalau manikin emang sulit untuk melakukan itu. Beda dengan pada orang anu, ya. Jadi kita kalau manikin langsung di atas saja nggak apa-apa kok, ya. Tapi dianjurkan nanti samping. Nah, nggak kuat dadanya. Nggak kuat dadanya. Mana? Nggak pakai tonik ya? Biasanya pakai tonik. Kejepit ya? Oh iya kejepit ya. Justru kalau ada tonik kan kejepit. Jangan dibodoh-bodoh. Makanya ya, toniknya hanya sekedar toniknya ya. Memang ya itulah kadang-kadang perbedaan antara manusia dengan manikin. Kalau manikin nanti saya nggak lakukan tusuk dari samping nggak mungkin. Mau belokkan gimana plastik. Yang kedua torniketnya kan kenceng nggak lewat juga dia. Nah ini kan. Pas saya masuk ini didorong ini. Ya, dorong ya. Ini nggak masuk. Nggak masuk ya. Mas keras ini ya. Yang kecilnya di atas ya. Ini kan ya. Biasanya pakai apa? Pakai berapa? Nomornya? 18. 18. Kalau yang kemarin Manekin ini maksudnya. Jangan nomor 18 ya. Bocor. Kecil aja. Kecil nggak keluar. Berapa? Lebih bisa pada manikin daripada dewasa ya. Kenapa keluar ini? Tadi buka ya? udah ini dok. Ya, ada yang matinya pakai ini. Harus keluar waktu kita di mana? Itu nggak keluar itu. Ada aturannya. Ternyata nggak masuk ke sini nggak? Enggak masuk itu. Masuk kok. Oh, baru ke sana. Ya. Dideraskan. Udah terus. Udah deres ya. Itu nggak masuk. Masa harus Kamu gede? ini superficial kali dok. Nggak, masih gede. Kan masih gede. Biasa jadi yang satu ini. Masa nggak isu juga? Nggak keluar. Nggak masuk. Kayak itu. Ternyata ketika dibuka itu dia di mana gitu. Merahnya kental tadi. Ya anggaplah sudah masuk. Masa harus gede nih? Kalau gede nggak bisa juga berarti model aja. Nunjuk siapa model? Ya. Keras sekali ya. Model aja berarti. Itu kameramen. Masuk. Bisa masuk. Keras emang bedanya ya. Ada 3 relawan. Siapa ini? Aduh. Udah mau habis Kuat ya. lecet. Ahli manekin. Iya. Kan nggak mungkin lagi jadi. Iya. Loh. Satu tulang dulu. Jangan pernah Balik seksi. ini tukar. Tukar ya? Kok nggak keluar ya? Ini pakai memang dipakai ini. Biasa dipakai. Pakai ini ya, Mbak? Iya ditukar biasanya. Ini yang bagus nggak pernah ditusuk. Nah kayak gitu. Oh jadi nggak pernah diuji coba. Jangan kolot perawan. Oh tumpah ya? Beda ya. Adik kamar ini masalah. Ya udah anu ya, Dok. Oh Nggak usah. Anggap aja gini aja, dianggap kalau sama sudah aja. Anggap aja. Anggap sudah masuk aja dok. Memang anu ya. Dimatiin aja. Ini rusak kalau makanya saya sebaiknya emang kalau bisa kalau manikin supaya tahan lama itu pakai jarum yang kecil. Kalau gede kan bocor dia. Iya. Karena cairannya agak encer ya. Nah, sedikit kan, nah, Gini aja. ini keluar. Campur apa, Mbak? Airnya banyak yang encer sekali aja. Ya cari encer. Ya. Oke ini kalau sudah masuk ya, ya kalau sudah gini ya. Kalau masuk ini dorong, ya. Dorong. Saya tidak cenderung untuk segera melepas jarum. Jangan tergesa-gesa menyambung dengan infus, ya. Halo. Tenggelam sekali. Belum selesai Kira. biasanya. Tidak baca banyak juga. Yang pacar apa? Anggrek. Anggrek.
Anggrek yang barusan anggrek yang malam tadi malam toh anggrek. Ada di ditaruh di BHP, tak tulis namanya. Iya, di BHP itu ada satu. Ya, di malam. Saya udah 5 tahun nggak pasang infus. Iya. Aku masih Iya, ya. masang masih. Gitu. Nah, kalau sudah terpasang ini, jangan tergesa-gesa disambung dengan infus. Pada orang dewasa, Interupsi dulu. Tadi berdebat cara memegang. Depannya Ini kalau seperti ini kena bagian steril apa enggak dok kira-kira? enggak, kalau ini kan dokter steril. Gini gili boleh, ini juga boleh. Ini kadang-kadang supaya tujuannya jangan sampai kalau ini obat sedikit, enggak ini akan menjadi rusak. Ini harus betul-betul. Nah itu dipegang. Ini juga boleh ya. Ini juga boleh, ya. Ini juga tak apa, ya lebih enak. Ini juga bisa. Ya, ini aja lebih enak ya. Nah, kalau sudah terpasang ini, kita jangan tergesa-gesa untuk memasang ke infus. Ada orang takut bahwa terjadi apa? Menggumpal. Anda tahu bahwa clotting time berapa menit? Normalnya 3 menit. 3 menit. Tindakan kita di bawah 3 menit. Jadi dengan di bawah 3 menit tidak akan jadi clot. Ya. Maka yang pertama kali apa? Kalau ini nanti kita langsung pasang infus, orangnya gerak. Anak apalagi anak-anak. Oh sudah berhasil dipasang, terus anaknya lengah dikit, bergerak dikit, lepas. Kemudian fiksasi ini kita lakukan fiksasi. Fiksasi yang benar adalah memfiksasikan ada 2 fiksasi IV lamp. Yang kedua adalah fiksasi dari infusnya. Dan antara IV lamp dengan infus harus kelihatan sambungannya. Jangan ditutup repot nanti kalau ini terlalu kecil. Ada papik lagi? Papik yang gulungan, yang belum dipotong. Itu mungkin itu kan masih ada yang gulungan. Ya ini hemat ya. Baik. Fiksasi yang benar seperti ini ya. Harus 2. Anggap ya, tak sama aja. Beda HP-nya. Halo Ben. Aku di lembut apa Ben? Beda deringnya. Kelas 1, 2, 3 itu VIP. Mikrofon. Yang besar kali. Turun. Kami sambungnya dokter. Ini. Coba tolong ini aja. Kamu teleponin dia. Sebentar gantikan aku nusuk sana sini. Ya. Nah, fiksasi yang benar ini kan mestinya panjang ya. Karena apa? Satu ini untuk ini ke sini. Yang satu harusnya panjang segini panjangnya ya. Ini disambung ya. Jadi panjangnya segini ya. Nah, Anda lihat ada yang original yang buatan BSN. Nah, ini panjangkan segini. Potong segini. Ini potong separuh ya. Iya, sehingga ada bisa di sini kan, bisa di sini. Ini ada wingnya kena semua. Ya. Oke. Ini adalah fiksasi yang dari fiksasi kedua ini ya. Ini dibuka di mana? Iya, dibuka. Enggak apa-apa. Kan untuk aja. Contoh aja apapun macam aja. Jarumnya harus ada penutupnya mana jarumnya ini? Jalan. Ya, cabut. Pada dasarnya cabut ini, cabut darah akan keluar, tekan dulu ujungnya. Ya, kalau kita pas kena ujungnya, tidak perlu tekan kuat-kuat. Ya, dimasukkan ini. Ini kan goyang kalau kadang-kadang ya. Fiksasi kedua saya menggunakan plaster. Bisa pakai plaster, bisa pakai babit 2 ini. Karena untuk ini, tapi saya lebih suka pakai plaster. Jangan di sini karena ada pot injeksi. Jangan di sini. Andikan sini, ada di sini, nggak bagus. Harusnya sini, yang ke sini. Ya, nah, kalau
kuat gini, kita akan tarik kuat-kuat. Nggak akan lepas. Ya, Oke. iya. Nggak bakal lepas. Yang lepas nggak lulus. Sampean ya. Kemudian kalau ini kita pakai jarum yang seperti ini, memang untuk teflon ini secara untuk PPI, jadi untuk pencegahan infeksi ini tidak dianjurkan kok dipakai karena pasti kontaminasi. Ya, sebaiknya kan ini injeksi yang ngomong ada kemasukan ini, terus habis itu dibuka gini, kontaminasi lebih besar. Oleh karena itu, kalaupun pakai ini boleh, nggak usah dipakai ininya. Harus ini. Oleh karena itu, oleh karena itu, ini aja untuk injeksi ya, jangan dari sini. Kalau ada pakai yang biasa ada. Bagaimana menghindari kebocoran? Satu, kalau kita sudah menggunakan ada namanya infus yang ada pot injeksi, ini pot injeksi, maka bisa ditusuk berkali-kali. Ini adalah infus yang tidak didesain untuk pot injeksi. Bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, kalau ingin murah kita bisa menggunakan wing needle. Wing needle tadi ditusuk. Nah, contoh kita menusuk sekarang wing needle sekalian ya. Ini kita memberikan rahasia bahaya ini. Tidak akan rame, Padahal ini tidak akan rahasia. Nggak apa-apa dok. Dok, nggak apa-apa dok. Kan tiap bulan bisa ganti Jimmy Justin. Oke, Dia lihat yang tusuk. yang Ini kan tusuk. yang anestesi. Orang kalau tusuk kadang-kadang mau gampang aja tusuk tegak lurus, tuh, masuk. Anda lihat kalau tegak lurus masuk maka dia hanya segini aja kan, setebal dari karet, bocor kadang-kadang, ya kan, terus bisa keluar masuk gampang, ya. Maka bagaimana kalau saya masang, pegang ujungnya, ya. Kalau saya masang, saya tidak langsung ini, tapi saya seperti tidak saya infus memang gini, karena kebiasaan pakai itu, saya menelusuri karetnya. Kalau seputan ya, ini makanya jarumnya agak segede. intrakaret. Kan lihat ya, ya, ya beberapa saat terus Baru tembus. baru kemudian kalau udah agak jauh tembuskan saya. Intrakaret. Ya, dilihat lebih satu lebih fiksasi, dua dia tidak akan kontrasi karena meliputi di bawah itu. Ya, kemudian dipotong ini beda gampang ya. Kemudian dia ya. Nah ini dia nggak mudah keluar.